sempit Pak. Itu saya bisa muter-muter Pak di bawah kaki. Saksi saya bisa gali-gali situ. Nah, sebentar Pak, siapa namanya tadi jenengan? Suryadi. Pak Suryadi. Nah ini saya baru dengar luar biasa ini pengalaman proses yang Allah diberikan kepada Pak Suryadi. Pak Suryadi ini pernah mati dikubur 3 hari, keluar dari kuburan gali sendiri. Gali sendiri. Masya Allah. Coba Pak cerita Pak, di saat waktu mau keluar tuh kayak gimana? Ya, waktu itu kan saya patah di tangan 3, di kaki 4, di sini 1. Dan ini karena nusuk beling, sini lubang. Tembus. Rumah sakit. Nah, ini udah meninggal makanya, udah di kapal, udah dimasukin liang lahat lah. Nah, saya itu dimasukin, saya cuman berasa kayak bangun tidur, cuman gali-gali. Saya nggak ngeh kalau itu di dalam kuburan. Subhanallah. Nggak ngeh Pak. Cuman saya gali-gali aja, udah gali-gali terus sampai ngelihat pas malam 3 harinya saya ngeliat matahari itu baru berasa badan sakit semua dari ujung pakai kaki yang kepala udah sakitnya udah nggak ampun-ampunan udah namanya bekas jahitan asal-asalan semuanya, ini patah udah. Tapi alhamdulillah bisa keluar gitu ya? Bisa keluar, tapi begitu kena matahari baru berasa sakit. Nah, begitu kena. Enggak, yang saya jadi pertanyaan di saat jenengan di bawah di lorong maksudnya maksudnya di apa namanya, alam barzah ini, alam kubur ini. Nah itu ngalamin apaan aja maksudnya ya, selama 3 hari 3 malam itu? Cuman bisa ngeliat, oh orang disiksa begini, cuman kok orang digebukin gitu, Allah, ini orang digigitin ular kok nggak mati-mati, ntar hidup lagi. Oh, yang gitu. yang tenang tidur terang banget, tempat tidurnya terang, kayak ini gelap banget gitu. Oh jadi diperlihatkan itu? Iya, cuman itu doang. Namanya ngeliat itu, oh ular gede gitu ada ya, cuman enggak itu aja. Tapi nggak ada yang bisa nolong itu? Nggak ada yang bisa nolong. Ya sendiri kayak punya kapling sendiri ya. Gitu di kuburan itu. Itu juga. Saya bisa lihat ini doang yang dikasih lihat. Ntar pindah kemari. Oh kuburan yang tenang begitu. Tempat tidur. Bagaimana? Nggak cerita itu. Hah? Bagaimana? Yang tenang cuman terang aja gitu. Rumah terang gitu. Kayaknya tempat tidurnya nyantai nyaman gitu. Kayak orang tidur gimana sih? Cuman kelihatan mukanya lagi gini udah senang gitu. Nggak ada ya orang tidur gimana, kita kan nggak bisa ngelihat orang tidur yang lagi digebukin. Subhanallah. Sampai berarti cuma nonton ya? Jadi penonton Pak, padahal di kuburan sebelah saya bapak saya nggak lihat. Oh, jadi bapak sendiri nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Malah orang lain yang kelihatan. Padahal jarak saya meninggal sama bapak saya cuma 4 harian deh. Loh, deketan. Bapak saya meninggal, saya lagi di tabrakan. Oh, gitu. Jadi pas udah disadarkan bahwa udah di dalam kubur, terus ngelihat sekeliling, terus akhirnya goreh-goreh gitu. Iya, goreh-goreh udah. Tapi saya nggak ngeh itu kalau saya lagi dikubur gitu. Oh, nggak sadar kalau saya lagi dikubur nggak? Nggak keluar, ketemu siapa? Disangkanya mayat hidup, saya mau dipacul. Coba no. Kan gelepak, kita ngelahan sakit itu udah nggak bisa berasa lagi deh. Geletak-gelepak ya? Iya, gelepar-gelepar, kena matahari baru berasa sakit semuanya. Disangka mayat hidup gitu? Iya, ini 1 patah, ini patah 3, ini patah 4. Kan tulang keluar begini. Terus dianterin sama siapa itu pulang? Itu ada yang jaga kubur, saya dikasih kaos. Kain kapan saya juga masih ada, namanya Pak Udin. Disimpan? Disimpan. Wah, jadi orang sakti. Kalau nggak sadar Allah nih bahaya. Di situ saya sadar Pak, mulai dia sholat gini tuh. Cuman kan saya yakin nih dari dulu saya sholawat terus. Nah begitu saya pengen deket Allah, deket sekarang ini saya pengen cuma deket Allah. Kan dengan terasa kalau di sini lebih tenang kan? Iya tadi ya saya jujur aja. Iya saya kan bisa bilang sholawat 10.000 saya juga ngerasain Pak. 10.000, 15.000 udah ngerasain, dan efeknya itu khasiat-khasiatnya lah, fadilahnya itu saya ngerasain. Tapi untuk tenang baru tadi. Masih tenang sini. Cuma 2 menit Pak kita ya. Ini kesaksian yang luar biasa ya. Itu yang saya alamin ya. Saya meninggal tahun 2013 bulan 2 tanggal 2. Subhanallah, jenengan sampai dikubur. Kalau saya baru ngilang doang, Wak. Minum racun ngilang,
tahu-tahu sadar lagi kalau ini benar-benar udah dikubur. Subhanallah, 3 hari lagi. Ya itu kan Allahu Allah Akbar. ngasih cobaan dulu Pak. Nah itu Saya makanya ngerasain waktu Ronald Reagan ke Indonesia, tidur di HI kamar yang 10 juta waktu itu. nah Malam saya ngerasain tidur kuburan ngerasain 3 hari 3 malam. Subhanallah. Waktu zaman Ronald Reagan jadi presiden Wah. kan ke HI, Hmm. yo TV plasma 60 in pertama kan ada di HI, saya udah nonton. Nih. Ya ini luar biasa ini pengalamannya Pak siapa? Suryadi. Suryadi ini. Ini akhirnya saya pun terbuka kesadaran saya bahwa memang sesungguhnya Allah itu tidak memilih siapapun, latar belakangnya apapun. Jika Allah berkehendak untuk menyadarkan hambanya, dia akan kembali kepada Allah. Dan ini adalah suatu contoh yang nyata yang dialami Pak Suryadi dalam kehidupannya. Beliau ini udah mengalami kemewahan, mengalami kemudahan segalanya, dan sampai mengalami yang namanya mati, benar-benar mati dikubur 3 hari 3 malam, dan udah diotopsi karena itu matinya kecelakaan, ya kan gitu. Dan di situ dikembalikan kembali ke dunia oleh Allah, ngoreh-ngoreh Pak. Wah ini nggak kebayang itu, di luar nalar pikir saya bisa keluar dari alam kubur. Dan nggak jauh Pak, saya di Rawamangun sini, UIN belakangnya. Nah itu Jakarta. pas begitu pulang ke rumah, orang rumah Oh, gimana? ibu saya kaget. Nah, cuma setengah jam di rumah, saya dibawa lagi ke Cipto. Polisi tahu saya ini, saya jadi karena Diproses saya lagi. proses lagi. Jadi walaupun udah nggak sadar, muka di kayak mumi semua ada videonya dia. Iya. Iya kayak mumi Pak, Iya, saya ini ditutup pakai ini segini, tangan diborgol. Jadi Tangan saya, dulu. Waduh. Ini malah dapat siksa Seharusnya dunia. kita ini buat tafakur. Tafakur. Ya Allah, yang bercahaya itu amalannya apa ya Allah? Yang digigit ular itu amalannya apa ya Allah? Jadi siarkan, ntar minta petunjuk lah, kita sama-sama itu apa mungkin ada di hadis, mungkin yang digigit ular itu amalannya di dunia itu begini, yang tenang itu begitu. Ah. Kita siarkan buat Tafakuran. umat Ya, itu. menyadarkan. Nah, itu. kalau Tapi melihat di situ itu ya, saya Pak. nyata, saya lihat begitu. Oh, seperti itu. Tapi pertanyaan kubur enggak ini. Nggak ada kalau Belum- mungkin belum nggak sempet. ketemu, Belum semput nggak ketemu. ketemu Munkar Nakir ya. Salah. Seharusnya sempat. Ada yang nanya nggak? Misalnya kita nanya gini, oh kamu belum waktunya, kamu sebenarnya Belum Pak, belum ada. Ya? nggak ada, nggak ada, nggak ketemu siapa-siapa Pak, nggak ada ngobrol sama saya, Nggak ada. cuman bisa nonton. Nonton Soalnya doang. kan saya pernah baca buku pengalaman otaknya mati suri. Itu biasanya dia ditanya, kamu belum waktunya kembali lah. Iya, biasanya emang ada Biasanya pertanyaan. begitu. Saya nggak ada ini. Tapi pas jadi kan enggak. Nah, ini kan Lain lah. Ini kan Ada. ya ini versinya versi Pak Suryadi yang memang udah datanya sudah mati 3 hari 3 malam. Gore-gore ini saya kebayangin ngore-ngore di dalam itu. Subhanallah. Cuman Pak Suryadi diperlihatkan cuma yang siksa Nah, kubur aja. siksa kubur dan yang tenang ya, alam yang mengalami Yang tenang, alam benar-benar tenang. yang nyaman Itu ya. kayak gimana ya Pak? Kayak kamar, udah ada lampunya terang, dia duduk tenang. Kayaknya udah adem, kayaknya ada AC-nya kali. Ada AC. Iya lah, tenang begitu. Kayak di hotel lah ya, kayak hotel nyaman ya. Ruangan VIP. VIP. Terangnya itu benar-benar terang Pak. Ya, alhamdulillah ya Pak Suryadi, terima kasih atas pengalamannya, sharing-sharingnya ini mudah-mudahan ada hikmah untuk teman-teman semua. Jadi ternyata memang di sini dibuktikan kebesaran Allah itu Pak ya. Memang kalau Allah udah berkehendak, kamu belum waktunya, udah balik lagi. Nah di sini termasuk salah satu orang pilihan yang memang dipilih oleh Allah untuk ngalamin itu. Ya nggak semuanya mengenal Allah harus mengalami seperti itu, enggak Pak ya. Jadi itu memang ada Masing-masing ya. punya ini masing-masing, pengalaman masing-masing, dan Nggak ini bisa di ingin-ingin ya. nalar, nggak Nah, bisa. nggak bisa di luar nalar pokoknya. Dan inilah sebuah bukti nyata bahwa Allah itu yang maha segalanya, Allah yang maha mengatur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pengalaman Pak Sunardi ini akan menjadi sebuah keyakinan kita semakin kuat kepada Allah. Oke, sekian, kita lanjutkan dulu nanti setelah sholat zuhur berjamaah kita akan lanjutkan diskusinya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.